Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi syariah. Pada kesempatan kali ini, saya Eliana Ika Septiani dengan NIM C1C022131 akan mempresentasikan materi mengenai akad lain-lain yang terdiri dari akad sarf, akad wadiah, akad al-wakalah, akad al-kafalah, qardul hasan, akad al-hiwalah, dan akad al-ran. Ekonomi syariah kini berkembang pesat di Indonesia, mendorong perlunya pemahaman yang mendalam terhadap berbagai akad dalam transaksi keuangan. Akad-akad seperti sarf, wadiah, al-wakalah, al-kafalah, qardul hasan, al-hiwalah, dan al-ran merupakan instrumen yang penting dalam sistem keuangan syariah yang bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Dalam konteks akuntansi syariah, pemahaman terhadap akad ini sangat penting untuk menciptakan transparansi dan keadilan dalam pelaporan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Baiklah, kita masuk pada akad sarf. Akad sarf adalah pertukaran mata uang, baik sesama jenis maupun yang beda jenisnya, yang wajib dilakukan secara tunai. Dalam syariah, akad ini diperbolehkan selama tidak mengandung penundaan atau spekulasi yang mengarah pada riba. Hanya transaksi spot yang dibolehkan dalam Islam, sementara jenis transaksi forward, swap, atau option dilarang karena mengandung unsur spekulatif. Pelaksanaan akad ini juga harus melibatkan ijab qabul serta kurs nilai tukar yang disepakati pada saat transaksi berlangsung. Selanjutnya ada akad wadiah. Akad wadiah adalah akad titipan yang dimana seseorang itu menitipkan hartanya kepada pihak lain agar dijaga dan dikembalikan kapan saja ketika diminta. Ada dua jenis akad wadiah, yaitu wadiah yad amanah, yaitu tidak boleh dimanfaatkan, dan wadiah yad damanah, boleh dimanfaatkan dengan syarat keuntungan tidak diperjanjikan sebelumnya. Akad ini mencerminkan prinsip amanah dalam Islam dan menuntut tanggung jawab penuh dari pihak penerima titipan. Selanjutnya ada akad al-wakalah. Akad al-wakalah adalah pemberian kuasa atau wewenang kepada pihak lain untuk melakukan suatu tindakan atas nama pemberi kuasa. Wakalah dapat bersifat umum atau khusus, tergantung dari kesepakatan antara kedua belah pihak. Akad ini sah selama dilakukan oleh pihak yang cakap hukum dengan objek yang jelas dan adanya ijab qabul. Di dalam konteks ekonomi, akad al-wakalah ini seringkali digunakan untuk transaksi jual beli, pengurusan haji, atau aktivitas bisnis yang lain. Berikutnya ada akad al-kafalah. Akad al-kafalah adalah akad penjaminan yang dimana seorang penjamin atau kafil itu bertanggung jawab atas kewajiban orang yang dijamin atau makful anhu. Akad al-kafalah ini melibatkan 5 rukun utama, yaitu yang pertama ada penjamin, yang kedua adalah pihak yang dijamin, yang ketiga pihak yang menerima jaminan, yang keempat objek jaminan, dan yang terakhir ada ijab qabul. Tujuan utama akad al-kafalah ini adalah memberi kepastian dan keamanan hukum dalam transaksi, serta menumbuhkan kepercayaan dalam aktivitas bisnis atau keuangan. Selanjutnya ada qardul hasan. Qardul hasan merupakan penjaminan tanpa bunga yang diberikan untuk membantu pihak yang membutuhkan, baik dalam kondisi darurat maupun untuk tujuan yang produktif. Pengembalian ini hanya sebesar pokok pinjaman dan tidak boleh dijanjikan adanya tambahan. Namun jika peminjaman itu menerima tambahan sukarela dari peminjam, hal itu diperbolehkan. Akad ini menekankan nilai sosial dan solidaritas umat serta dilarang keras untuk mengandung riba. Kemudian ada akad al-hiwalah. Akad al-hiwalah ini adalah pemindahan utang dari satu pihak ke pihak yang lain. Akad ini diperbolehkan karena dapat mempermudahkan transaksi dan menghindari konflik antara kreditur dan debitur. Terdapat 2 jenis hiwalah, yaitu hiwalah al-muqayyadah atau bersyarat dan hiwalah al-mutlaqah atau mutlak. Prinsip dasar akad hiwalah ini adalah pengalihan tanggungan dengan dasar tolong-menolong dan kemudahan dalam penyelesaian kewajiban finansial. Dan yang terakhir ada akad al-ran. Al-ran adalah akad gadai yang dimana barang itu bernilai dijadikan jaminan atas suatu utang. Jika pihak yang berutang tidak mampu membayar, barang gadai itu dapat dijual untuk melunasi hutang.
RAN menekankan prinsip tolong-menolong tanpa adanya imbalan bunga. Akad ini sah jika terdapat barang jaminan yang bernilai, perjanjian yang jelas, dan tidak mengandung unsur eksploitasi. Dalam praktiknya, RAN ini digunakan sebagai sebuah solusi untuk menghindari pinjaman yang berbasis riba. Keseluruhan dari akad-akad tersebut memiliki fungsi penting dalam sistem ekonomi syariah dan masing-masing akad memberikan solusi yang halal atas kebutuhan transaksi modern. Setiap akad memiliki karakteristik dan hukum yang tersendiri. Implementasi akad-akad ini harus sesuai dengan prinsip syariah dan standar akuntansi syariah. Pemahaman atas sifat dan hukum tiap akad itu juga membantu dalam penerapan akuntansi syariah yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip Islam. Oleh karena itu, pelaku ekonomi syariah juga perlu menguasai aspek fikih maupun akuntansi dari akad-akad tersebut agar operasional akad-akad tersebut sesuai dengan syariah Islam. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai akad lain-lain. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.